Allah yang mengganti, menggilir malam dan siang. Kemudian Allah juga menggilir siang dan malam. Allah juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau yang hidup dari yang mati itu dari telur yang asalnya hidup, contoh kecil, dari telur yang asalnya mati bisa menetas menjadi hidup. Kalau yang mati dari yang hidup, ya kebalikannya, ayam itu hidup tapi ketika mengeluarkan telurnya mati. Itu salah satu diantaranya, contoh kecil. Lalu di ayat 96 itu disebutkan oleh Allah tanda kekuasaan Allah yang lain. Di ayat 96 Allah menyatakan falikul isbahi wa ja'ala laila sakana wasamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Secara umum panjenengan terjemahkan itu ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Nah, di sini menyingsingkan. Kenapa menyingsingkan? Menyingsingkan itu apa? Nyingkrino. Bahasa kita Pak Bu. Disingkirkan ke sana. Pagi itu disingkirkan. Paginya, siangnya nyingkir dulu. Sekarang ganti malam. Sekarang ini paginya sudah nyingkir tadi, siangnya, sorenya nyingkir. Sekarang jadi malam. Itu adalah untuk istirahat. Lanjut. Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. No. Allah menjadikan matahari, menjadikan bulan agar kita supaya bisa menghitung. Menghitung itu kira-kira jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu berapa tahun? Karena ada perputaran matahari dan bulan. Jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu berapa tahun? Kalau Rasulullah diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul pada tahun 600 berapa? 51. 632 Rasulullah menjadi Nabi, menjadi Rasul. Lahirnya tahun 600, berarti kok bisa muni 600? Karena ada perputaran. Ada perputaran matahari dan bulan, bumi. Matahari, bulan, bumi itu berputar, sehingga perputarannya orang bisa menghitung. Ada siang, ada malam, itu disingsingkan oleh Allah. Menyingsingkan itu artinya seperti ini Pak Bu. Kan manusia disuruh berkembang Pak Bu. Ilmunya suruh berkembang, tidak statis ya. Ilmunya suruh berkembang. Bagaimana Allah menantang itu, ya maksarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan golongan manusia, kalau kamu kepingin menembus langit, tembuslah. Kalau kamu ingin menembus bumi, tembuslah bumi itu. Artinya diperbolehkan oleh Allah. Tapi ayat itu muni la tangfuduna illa bisultan.
Kamu tidak bisa menembus langit ilmumu, kamu tidak bisa menembus bumi ilmumu, kamu tidak bisa menembus itu illa bisultan, kecuali kamu punya ilmu, punya pengetahuan tentang itu, sehingga kamu bisa mempelajari. Angin itu bisa dipelajari, Bapak. Angin itu larinya kemana? Besok akan ada hujan deras di sebelah mana, itu sudah tahu, bisa diperkirakan walaupun tidak persis, karena ada perputaran itu tadi, pengaruhnya ke angin, pengaruhnya ke cuaca, pengaruhnya ke hujan. Kalau kita contohkan seperti ini, misalkan seperti ini, bumi itu rotasi, Pak. Bumi itu revolusi. Revolusi itu artinya berputar, memutari matahari. Ini namanya dipelajari ilmunya. Nah, kalau dari sini misalkan, Pak Bu, bumi di sini, ini matahari. Kalau digambarkan bumi di sini seperti ada apa ini, sunduke. Tapi bumi kan ada sunduke, Pak Bu. Kan ada sunduke, ben gampang kita itu belajar itu ben gampang. Cuma ini berputar, namanya rotasi. Nah, berputar ini menjadi siang malam. Di sini matahari, bumi berputar mengitari matahari, niku jenenge revolusi. Namanya revolusi. Jadi bumi berputar mengitari matahari itu disebut revolusi. Nah, revolusi itu butuh dalam 1 tahun itu, Pak Bu, dihitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Kalau berputarnya rotasi ini dari A sampai muter lagi, dari A muter lagi sampai A di sini, itu namanya rotasi. Butuh 24 jam, 23 lebih 58 menit kira-kira, sehingga dibulatkan menjadi 24 jam. Ini berputarnya. Karena itu yang kena sinar matahari itu siang. Kalau berjalan begini. Nah, ini ya, berputar memutari matahari. Nah, yang putih ini, Pak Bu, yang biru ini kena sinar matahari. Yang hitam ini malam, karena tidak kena sinar matahari. Hari ini daerah kita tidak kena sinar matahari. Berputar terus begini, bergantian. Ini jenenge menyingsingkan. Nah, ini 1 tahun, 2 tahun. Berjalan terus sampai sana. Nah, engko lek wis teko kene, namanya skala revolusi. Ini butuh waktu dari sini menuju ke sini, artinya sak putaran ini butuh waktu 365 hari. Itu kalau dihitung matahari. Tapi kalau dihitung bulan, 1 tahun itu 356 hari. 1 putaran ini lebih dahulu kalau dihitung bulan, karena bumi ini ada bulannya. Bumi itu ada bulannya. Planet yang lain ada bulannya juga.
Planet satu, bumi ini satelitnya atau namanya bulan itu hanya satu. Di planet yang lain ono sing loro, ono sing telu. Satelitnya atau planetnya itu apa? Yang ngitari planet tadi. Tapi kalau bumi satu. Lah kita ini hidup di bumi, ada aturan bumi. Aturannya Allah berfirman di dalam Quran surat 9, misalnya ini. Surat 9, surat Taubah. Di ayat 36 Allah menyatakan ini, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra. Monggo. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Niki sing berfirman Allah, Pak. Artinya bahasa ini bukan dari koran, tapi dari Quran. Berarti yang menghitung Allah, artinya yang menciptakan Allah itu 12 bulan. 12 bulan itu di mana keterangannya? Fi kitabillah. Nih. Dalam ketetapan Allah. Nah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini fi kitabillah dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ardo. Ketika Allah menciptakan langit dan ketika Allah menciptakan bumi, sudah diatur oleh Allah 12 bulan, satu skala revolusi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah di sini ada ketentuan lain ya. Minha arbaatun hurum, di dalamnya 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Sing telu jejer, sing siji satu ado. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang satu mencolok jauh, Rajab. Sekarang sudah Sa'ban. Sa'ban sudah tanggal berapa ini? 2 atau 3 ini? Oke, sudah masuk bulan Sa'ban. Bapak Ibu, itu ketetapan dari Allah. Nah, manusia boleh menghitung, boleh. Tidak apa-apa, dihitung oleh kita, dihitung, Pak Bu. Tidak ada masalah. Maka di ayat 96 itu disebutkan falikul isbahi, dia telah menyingsingkan pagi. Terus waja'ala laila sakana, dan menjadikan malam untuk beristirahat. Wasamsa wal qamara husbana, Allah menjadikan matahari dan bulan itu untuk perhitungan supaya kita bisa hitung umur kita sudah berapa putaran itu. Ada yang umur saya sudah 75 putaran misalkan, putaran 75, skala revolusi ping 75. Berarti itu kok gini sama kok gini mana 75 kali, itu sama dengan 75 tahun. Bapak Ibu, di sini disebut dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu memberikan keterangan ini. Menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat itu artinya ini. Dia Allah itu adalah zat yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Cahaya ini cahaya ini diciptakan Allah. Gelap itu ya cahaya gelap, itu ya diciptakan oleh Allah. Orang itu kalau di waktu gelap dapat melihat enggak? Dapat enggak? Enggak bisa ya? Waktu gelap kan? Ketika gelap kita enggak bisa melihat. Sing enggak bisa melihat manusia. Paham Bang? Tapi di luar manusia dapat melihat.
Jadi bukan berarti gelap itu mesti gak dapat melihat. Lah sing munine kudu ngene, yang tidak dapat melihat manusia. Macan nggih. Singa, kucing itu kalau malam dapat melihat tak Bu, ada sinarnya gitu. Kelelawar itu kalau cari makanan malam Bang, bukan siang. Siang malah gak ketok, malam jadi terang. Loh kok bisa? Iyalah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan seperti itu. Binatang-binatang yang lain kalau malam cerah Pak Bu, makanya sore itu ditono oleh Allah. Sore maghrib itu dikeluarkan, walang dikeluarkan, jangkrik dikeluarkan oleh Allah dari tempat sembunyinya. Kemudian ular dikeluarkan, kalau jengking dikeluarkan. Tapi Allah menjaga kita walaupun dikeluarkan, walaupun kita tidak minta kepada Allah, padahal disuruh minta oleh Allah. Karena ada ayat kalimatnya tadi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surat 113 hampir akhir itu, namanya surat Al-Falaq. Coba itu sama terjemahkan ayat 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Oh, ya Rasul, sampaikan pada umatmu kongkon dungo ini, ya Allah, a'udzu birabbil falaq. Kondungo ya Allah, aku berlindung kepadamu, Engkau yang menguasai subuh. Menguasai subuh itu artinya menguasai alam, Mbak Bu. Karena dimulai dari subuh itu kegiatan. Lah berlindung kepada Allah dari apa? Ayat 2. Dari kejahatan makhluknya. Oh, makhluknya Allah itu jahat, Mbak Bu. Semuanya jahat. Suruh minta perlindungan pada Allah. Macan itu jahat, Mbak Bu, pada kita. Ojo muni macan, Mbak Bu. Api itu jahat. Api itu kalau nggak dikendalikan oleh Allah, ngobong apa dhewe. Orang mengatakan api bisa membakar kalau ada bensin. Halo, gitu? Api bisa membakar ada bensin. Pertanyaan saya, kalau tidak ada bensin bisa nggak membakar? Bisa. Los Angeles ada bensin nih. Los Angeles nggak ada, Mbak Bu. Apinya berkobar semacam itu, habis rumahnya orang. Kalau Allah berkehendak bisa saja. Itu kan definisi kita, Mbak Bu. Api bisa menyala karena ada bensin. Masih gak ada bensin, Mbak Bu, bisa menyala lebih dari dahsyat. Kalau Allah berkehendak, jahat sebetulnya, Mbak Bu. Nyatanya wong-wong buyar kabeh. Sekarang menjadi pengungsi. Sing sugih-sugih iku entek omahe. Sampai saiki gurung mari. Ngabrak. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Air itu jahat. Kalau kita berada di air, bisa ditenggelamkan oleh air. Tapi kenapa kita bisa menguasai air? Karena air disakhor oleh Allah. Disakhor itu dilemahkan, supaya kita hidup. Semuanya yang ada di sekitar kita ini jahat. Sebetulnya bangunan ini jahat juga. Kalau nggak di stop oleh Allah, kebruan oleh dino gini. Oh, iki antep ya, Pak. Disakhor oleh Allah. Caranya nyakhor Allah, ada kohesi istilahnya, ada adhesi, ada kohesi. Disakhor oleh Allah. Lek ono pasir ketemu semen,
Ya, ketemu air campur jadi satu, menjadi rekat, itu namanya sahor itu. Bisa terjadi enggak kira-kira? Ono air, ono semen, ono air, terus gak lekat. Bisa enggak? Bisa kalau Allah menghendaki, wong itu semuanya ciptaan Allah. Oleh karena itu disahor oleh Allah. Mereka tidak jahat pada kita. Yang ada air yang begitu dalam dapat dikuasai oleh orang, sehingga orangnya dapat menguasai air itu. Hasilnya air yang ada dalam air bisa diambil, Bapak Bu. Contoh ya, contoh di surat 16 nih, surat An-Nahl itu di ayat, contoh yang pertama nih di ayat 14 dulu, ayat 14 dulu. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Nih. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu. Loh, menundukkan Pak Bu. Sakhor itu nih loh, sakhor itu, sakhoro, sihir itu. Allah mensihir laut, menundukkan. Makanya wong kula kena sihir tertunduk Pak Bu. Gak iso apa-apa. Perintah rono melok, perintah ini melok. Oh kena sihir. Napa sihir niku napa? Nek mriki jenenge napa sihir? No? Dukun. Apa? Gak cetak. Gendam. Oh gendam. Gendam. Iya termasuk itu. Gendam Pak Bu. Ya, termasuk niku sihir niku kian. Ana sing bledos dawa ngono, bengi-bengi. Napa jenenge? 7, karena ada yang dituju. Atau bahasa mriki santet. Ono santet itu Pak Bu. Orang tuh kalau kena santet lemah, enggak bisa apa-apa. Tapi sing kena santet itu wong sing gak iman. Lek iman mboten saged. Sing nyantet sampai bunder kayak donat lho. Kertas donat nih. Bunder. Wong iki sampai bunder nyantet gak iso. Lek wong iman sing disantet. Nah, laut itu ditundukkan oleh Allah. Ya, Allah menundukkan lautan untuk kamu. Tujuannya apa niki? Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Yo, cek ema iso njukuk daging seger nang gone lautan jenenge iwak. Saking akeh sing dijukuk, Pak Bu, saking akeh dijukuk kualan mangan, akhirnya dadi iwak asin. Nggih. Kualan mangan gak iso mangan, cek awet dikei garam, akhirnya dadi iwak asin. Lho iwak asin yo enak ya. Sing tipis-tipis dadi iwak asin, sing gak dipecah dadi iwak klothok. Lho klothok yo enak. Oke. Sing cilik-cilik jenenge teri asin, ana sing teri tawar. Sampai wong ku saking serakai Pak Bu, cilik-cilik dijukoki jenenge teri nasi. Disebut teri nasi. Iku sakjane nek dibarno gedhe niku iwak ini. Akhirnya dijukuk ambek wong-wong dadi teri nasi. Terine kaya nasi cilik-cilik. Urang yang ngono, jane gedhe Pak Bu. Sing cilik-cilik diundhuh pisan. Jenenge urang dawu, dibodhok ya enak. Nggih. Kurang apa manusia itu dikei oleh Allah? Kurang bersyukur. Ngono gak iso muni alhamdulillah.
oleh iwak ngono malah iwak ala saipet ngono tok gak iso muni alhamdulillah kok padahal gak melok ngingoni gak sing ngingoni lho Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, siji supaya kamu bisa mengambil lahman toria, daging yang segar. Ini yang pertama. Laut disakhor oleh Allah. Tujuan yang kedua adalah niki watas takhriju minhu khilyatan talbasunaha niki. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Oh, napa niku sing perhiasan niku? Sing putih-putih napa jenenge? Mutiara. Ono maneh sing luwih teko mutiara, Pak. Jenenge intan. Intan itu dari dasar laut, Pak. Mahal harganya karena jukuke angel. Barang kuwi jukuke angel mahal harganya. Pasir itu juga gampang ya murah. Kok pasir itu juga angel ya larang, Pak Bu. Intan itu ngambilnya berat dan bondonya berat besar, makanya mahal. Batu yang sudah sangat mengeras itu jenenge intan. Koco itu, Pak Bu. Kalau ditarik dari batu intan kerik pecah koco itu. Makanya yang dipakai untuk apa? Ngiris intan itu, ngiris apa? Kaca. Itu intan itu, Pak Bu. Intan dimanfaatkan oleh manusia seperti itu. Allah yang mensakhor. Nomor loro. Terus Allah menunjukkan ngeten. Wa tarol fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi. Tujuannya apa? Wala'allakum tashkurun. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Nah, kamu lihat kan? Bahtera itu berlayar di atas air. Lapa bahtera itu? Kapal itu. Terus ya Allah ngeten. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Nah, karunia di laut itu diambil. Kamu akhirnya mendapat keuntungan yang besar. Juga mboten ambek pancing, Pak Bu. Oleh pancing ya suwi meliri ayo oleh pancing oleh telu ngono tok. Tapi lek Joko mboten ngoten, nggo kapal besar diambil sebesar-besarnya, Pak. Sehingga bisa terjadi seperti ini. Napa jenenge jaring niku? Napa? Pukat. Ah, pukat, bukan apukat. Napa? Ah, pukat. Pukat niku yang dipakai untuk ikan, Mbak Bu, gemukat atau jaring. Coba ini orang kena jukuk iwak itu gak sembarangan, Pak Bu, sakmene kae itu. Nggih, niki lho. Loh, dipasang nang jerone kapal niku. Kapalnya besar. Jaringe di culno, nah lewis ditarik sekian kilometer iwake mlebu nang ngene jaring niku. Lah mari ngono ditarik ke atas dengan mesin gretek iwake nang jero. Nah, ditarik gretek sampe kae, Pak. Loh, pirang kilo iki? Loh ya ton, Pak Bu, gak kilo. Loh, mari ngono dijukuk dilebokno jero kapal ngono. Ono sing langsung dimasak di kapal itu, langsung dikaleng, masuk kaleng. Jadi keluar kapal itu menyandar langsung ke toko, Pak. Sak mene kae lho. Iki lek ngingkoni dhewe entek pira iku pakane kok. Niku lek karek njukuk tok. Kurang apa menungso?
Betul lho. Kurang napa? Kurang ajar ya napa menjadi. Iya. Wis dikek koyo ngene lho. Ngono lho juga nyembah Allah, dipanggil salat gak budal, Pak. Gak budal. Padahal olehne sampe nikahi lho gak bayar ya ora. Artine ora ngingoni ora apa. Sakmene kae. Subhanallah. Lah iwake ya jenenge dicari ya mati, Pak Bu. Nah, akhirnya dimasak di sana. Nih, ini salah satu di antaranya jejaring yang diberikan oleh Allah, termasuk ini tadi. Kembali ke ayat ini. Kalau sudah mendapatkan keuntungan dari karunia Allah, tujuannya apa? Allah membuat seperti itu. Dan supaya kamu bersyukur. Loh, cek bersyukur. Iki sing nang laut, Pak Bu. Saiki sing nang darat. Semua disakhir oleh Allah untuk keselamatan kita. Ayat 15. Wa alqa fil ardi rawasiya antamita bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Nih. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi. Loh, niki lho gunung-gunung tem mriki sing awake dhewe nang ndukure niki. Niku ditancapkan oleh Allah, disengaja oleh Allah ditancapkan ini. Gawe pakune bumi. Mboten ana dhewe niki. Niki mboten karepe dhewe, mboten, Pak Bu. Disengaja oleh Allah ditancapkan gunung. Siji. Terus tujuannya apa? Supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Oh, cegak goncang bumine kayak paku jriet. Lek pakune dijukoki. Ono gunung dijukoki. Entek daerah Gresik iku aku. Sing jenenge Gunung Kapur. Papras entek. Daerah wetan, Pak Bu. Digawe nguruk Lapindo. Entek suse iku. Lah lek pakune copot, omah niku lek pakune copot ya napa? Goyang roboh, Bang. Nah, kapan robone? Ya engko lek entek. Usah wis kate entek jek ana pakune. Ngoten. Lalu yang ketiga niki. Dan dia menciptakan sungai-sungai. Sungai iku, sungai sing mlaku ana banyune niku disengaja oleh Allah. Memang dibuatkan sungai. Awake dhewe gak gawe, Pak Bu. Wis digawekno Allah. Banyune mengalir ke sawah-sawah. Allah sing gawe niku. Disakhor gunung-gunung niku sakjane kejam, Pak Bu. Awake dhewe nang ndukur kene selentik gunung mencelat, Pak Bu. Tapi gunungnya gak nyelentik. Meneng ae. Soale disakhor karo Allah. Bahasa kula ngene, gunung meneng kan ya. Aja ngrusak kehidupane manusia. Aja ngrusak. Meneng kan. Awakmu hasilnya ben diambil menungso. Nek bahasa kula Pak Bu, gununge meneh. Siap ya Allah, kami taat kepadamu karena aku ciptaanmu. Meneng gununge. Tapi lek wonge sing nak ndukure gunung ini gregetno, gununge ya gak patek seneng, Pak Bu. Gak patek seneng, akhirnya lah ya Allah ngeten tiangi ya napa. Jukoki hasilnya tok. Tapi mboten syukur kali panjenengan, pun kula tak bledas mawon, bledas akhirnya dus ngoten, Pak Bu. Kenek wonge. Jadi lek ana bledas, kok ana gunung kok bledos, ngoten niku. Karena penduduk di atas gunung niku gregetno, ngoten. Jadi gunungnya gak seneng, gregetno, dembledos akhirnya. Jerone gunung iku geni ya, Pak. Makanya dadi subur niku karena ada apinya. Nomor loro, dikekna sungai kali Allah. Nomor 3. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Loh, jalan ini loh.
Jalan ku sing gawe Allah. Sing gawe Allah niki jalan niki Pak Bu. Mboten wong niki. Lah wong tinggal memperbaiki di aspal, dikai tembok, dikai pagar untuk keselamatan. Karena di situ ada jurang. Jadi biyen gawe langit karo gawe bumi. Allah membuat langit, Allah membuat bumi. Pak Bu, itu sudah dibuatkan oleh Allah jalan agar supaya orang-orang mendapat petunjuk jalan ke sana, mau ke sana bisa nyampe, mau ke sana bisa nyampe. Nyatanya jalan ini Pak Bu, lek diurut-urut ketoke jalan ini niki jurusan Jakarta niki lho, jurusan Jakarta Pak Bu jalane. Wong sing mlebu rene iso teko Jakarta. Mlebu dalan niki ketoke jalan cilik ini. Niki jurusan Jakarta, Pak. Mlaku wae iso teko Jakarta kan. Itulah namanya petunjuk. Pon balik di sini. Maka Allah mengadakan gelap dan terang menurut Ibnu Katsir sebutkan sebagaimana Allah berfirman di surat 6 ayat 1 itu. Surat 6 ayat 1 nih lah. Loh, mau nisa ya? Nih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Monggo diterjemahkan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Loh ini loh, bumi ku diciptakan oleh Allah, langitnya diciptakan digawe gelap, digawe terang ben iso nyambut gawe. Ngono ku lho. Si akeh wong gak nyembah Allah Pak Bu. Mereka kafir, kufur dengan nikmat Allah. Seneng karo nikmate, tapi gak seneng ambek sing gawe nikmat. Ngeten dia ngoten. Lho, ya no, akeh nggih. Lek ana mesti siji loro, lek banyak ku yo ombyokan Pak Bu kalau bahasa mriki ya. Ambek sing gawe nikmate dinikmati seneng ambek nikmate. Dikei donya seneng, kei hasil dari bumi seneng. Tapi karo sing gawe bumi ambek sing gawe nikmat gak seneng, gak ngakoni Allah. Awake lho dikei sehat, sehat itu dari Allah. Barang kei sehat akhirnya menentang Allah. Bapak Ibu sekalian, ono wong model ngoten niku. Awake iso mangan, iso tuku sandangan, beli, bisa beli itu semua. Itu karena nikmat Allah. Iku nikmatnya disenengi, tapi sing gawe nikmat gak disenengi. Allah sing gawe nikmat, gawe aturan. Aturan ini sedingi Quran. Aturannya ditransformasikan lewat Quran, itu aturan hidup. Nikmate seneng, aturan yang membuat nikmat itu gaya aturan gak seneng. Ambek Quran lu gak seneng. Ono wong gak seneng ambek Quran. Ya no panjenengan. Banyak mana kan? Gak seneng ambek Quran. Ambek Quran ku diwacakno. Mungkin ini lu gak seneng ambek Quran, apa kon maca Quran begini? Ngoten lho. Kowe ngaji ojo ngaji Quran, lho ngaji apa? Gak ngaji Quran ngaji apa terusan? Lah ngono ku jenenge gak seneng ambek Quran. Seneng ambek nikmate, gak seneng karo aturane sing gawe nikmat. Ngoten niku diancam kali Allah sebagaimana di surat 47 niki ancamane Pak Bu. Di ayat 8 dan ayat 9.
walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Nah, kalau mereka itu kafir kepada Allah, nggak mensyukuri nikmatnya, celaka terus ya Allah. Ini loh, kecelakaan. Simuni kecelakaan itu Allah, Bapak. Wong kafir itu kecelakaan. Kok iso kafir itu? Wong awak iki lho, gak iso apa-apa, Bapak. Penyen tahu mendengar ayatnya kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pernah dengar ayat itu? Pernah ya? Dan gini surat napa niku? Kayak gue di kota koni suratnya sudah angin loh, Bu. Nggih. Tapi tahu denger nggih? Nah, itu di surat Al-Baqarah. Coba kita lihat ya. Nah, niki. Surat Al-Baqarah niki lho. Oh, nah, surat yang kedua. Kalau sampean lihat di ayat ini. Nih, ayat pinter nih. Ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya coba. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Allah bertanya, kon lapo kok kafir lo? Awakmu itu kok kafir itu kenapa? Terus ya Allah, padahal kamu tadinya mati. Kamu dulu lo mati, gurung ono kamu itu posisinya mati. Lah sekarang, terus ya Allah, lalu Allah menghidupkan kamu. Sekarang kamu saya hidupkan, saya beri sehat, saya beri kamu bisa lari ke sana kemari, diberi kekuatan, tulangnya kuat. Itu Allah yang beri, Bapak. Dulu kamu mati itu, sekarang kamu hidup, saya hidupkan itu. Sebentar lagi, terus ya Allah, kemudian kamu dimatikan. loh, sebentar lagi kamu saya matikan. Ayo Pak Bu, sopo sing iso menghindar dari mati? Ada? Bapak Ibu, bisa nggak menghindar dari mati? Oh bisa, Pak Bu. Orang tuh kalau sudah waktunya mati, mundur loh, sak jam ya gak iso. Maju sak jam ya gak iso. Coba praktekkan ibu bapak nanti kalau misalkan melihat orang nazak di rumah sakit, mulai nazak, bisa ambekane kare, nik, gak iso apa-apa, nik, mundur dok. Kongkon sehat lagi. Pak, sampean sehat lagi, gak usah ngik-ngik ngono ambekane. Jangan bernafas seperti itu. Gak iso, Pak Bu. Oh, iku kate mati ya wong iki. Nggak bisa. Menjaga dirinya supaya nggak mati loh, gak iso, Pak Bu. Walaupun dokter jantung, dokter ahli jantung, ono dokter ahli paru-paru, mati nggak dokter ini? Mati, Pak. Sing ahli jantung mati enggak? Mati. Padahal ruh peredaran darah, sehingga peredaran darah kecil, peredaran darah besar, cara menurunkan supaya darahnya tidak tinggi, supaya darahnya itu encer, tidak kental. Dokter ini paham, Pak Bu, karena bidangnya. Tapi lek wis wayahe mati, gak iso ngendep. Misalnya melayu, katanya mati melayu, delik nanggone, bukan kandangnya wedhus, delik nanggone betonan, Pak Bu, benteng, oke, lek mati tambah angel juga, Pak Bu.
Gak iso. Saya itu punya teman dulu akrab nih waktu di sekolahan. Senengane ini bulu di tabung itu nih jenenge apa? Bulu tangkis, nggih. Ditangkis, bulunya ditangkis. Olahraga bulu tangkis. Nggih. Nek teng mriki jenenge napa? Badminton. Ya wis gak apa-apa. Itu bahasa orang sendiri-sendiri, Pak. Lah wayahe wis oleh sak ronde mau maju ke sak ronde yang berikutnya. Di tengah-tengah ronde enak-enak mari mukul des begitu. Langsung dodone sakit tuh. Minggir seret sendeku none pinggir. Jukuk HP, sik sempet jukuk HP. Nelpon bojone, aku gak enak aku gak enak. Nelpon istrinya. Loh, sampe nanti aku nok kene kan gak ero aku. Nok endi nok kene. Bingung bojone. Mari ngono terbok jatuh. Halo gak iso. Bisa meninggal. Lah bojone kan goleki nok kene iku nok endi? Napa? Diserlok wong wis mati kok nyerlok kok. Sembrono sampean. Nyerlok dhewe ya. Wonge lho mati. Batik HP-nya jatuh. Wong akhirnya goleki takun kancane. Mang yo pakaian ini olahraga. Oh biasa mereka suwi goleki aku. Wonge wis digona rumah sakit. Rumah sakit pun ya banyak, rumah sakit mana? Takon akhirnya ditemukan, dikabarkan dari temannya, omahe di sini, telepon istrinya, goleki suamimu meninggal di rumah sakit ini. Meninggal waktu olahraga apa niku? Badminton. Nah, gak iso Mbak Bu, nyegah lho gak iso. Kamu dulu mati, saiki tak uripno. Mari ngono apamu tak pateni maneh. Lah apa kok kafir? Ambek Allah. Kenapa kamu kafir? Kamu nanti kalau sudah mati, terus ayat niki. Ayat 28 tadi. Dan dihidupkannya kembali. Yo, nanti kamu saya hidupkan lagi. Kamu tidak bisa apa-apa. Itu aku yang ngatur. Setelah itu terus ya Allah. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Oh, pada Allah kamu dikembalikan. Perkaramu akan dikembalikan semua kepada Allah. Kenapa kamu kafir? Nonton. Makanya di ayat niki wau, di ayat 8 di surat 47, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, fataksallahum wa adalla a'malahum, kecelakaan bagi mereka dan Allah menghapus amal mereka. Kenapa dihapus? Ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Benci yang diturunkan Allah niku napa? Al-Quran. Wonge benci karo Quran, moh ambek Quran. Maka amalan kebaikannya terus ya Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Amalan kebaikannya dihapus oleh Allah, habis karena benci dengan Al-Quran. Ono wong benci dengan Quran? Lu akeh maneh. Lu kabeh tambah wakeh niku lho. Enggak. Lek ono siji loro niku lho, lek kabeh koyo sak desa. Masya Allah, itulah kehidupan, Pak.
Oleh karena itu di ayat ini disebutkan alam itu menjadi terang dan cakrawala menjadi terang. Kegelapan malam hilang berangsur-angsur, lalu datanglah siang dengan sinarnya yang terang, sebagaimana firman Allah di surat 7 ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yusil lailan nahara yatlubuhu khasisa wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharati bi amrihi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat 7 ayat 54. Monggo. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oh. Sebetulnya Allah kalau menciptakan semasa tok bisa ndak? Bisa, Maha Kuasa. Langit, bumi jadi kun, jadi langsung. Kenapa kok 6 masa? Supaya kita bisa menghitung. Masa pertama disebut ahad, masa kedua disebut isnaini, masa ketiga disebut salasa, masa keempat disebut arba'ah. Orang sini sebut Rebo. Masa kelima namanya Homsa, dan seterusnya. Itu supaya kita bisa menghitung. Jadi ono hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 hari Pak itu Pak Bu. Ahadun itu loh dadi minggu saiki kok iso. Wong asale ahad. Kok iso dadi minggu? Pak iku ono critane dhewe niku. Ya. Ono critane dhewe. Kok iso minggu iku ya apa? Wong asale ahad kok dadi minggu. Lanjut. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Dikatakan semacam ini. Terus karena Allah tidak bertempat Bapak Ibu. Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat, tidak seperti kita punya tempatnya dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Nih Pak Bu, yang diciptakan oleh Allah dengan yang menciptakannya beda tuh Pak Bu. Kalau ada orang bisa membuat tisu, apa orangnya kayak tisu? Ngemboten. Kalau Allah membuat manusia, apa Allah seperti manusia? Ya enggak. Allah bisa membuat gunung, apa Allah seperti gunung? Ya enggak. Allah bisa membuat batu, apa Allah seperti batu? Betul Pak Bu? Yang menciptakan dan yang diciptakan tidak sama. Karena itu kita jangan berpikir bahwa Allah itu bertempat di sana jauh. Enggak, Allah itu dekat Bapak. Allah itu dekat, lebih dekat daripada sing nempel di badan kita ini. Contoh ya, di surat 50 kita lihat nih, surat 50 namanya surat Qaf. Di ayat 16 Allah menyatakan gini, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Saya menciptakan manusia Allah kan. Lanjut. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kalau kita itu diem, bisikan hati lapo, ngomong apa nunjuruni hati. Manusia yang lain tidak tahu Bapak. Yang tahu Allah. Bisikan hatiku ketorong nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Awak yo gak getar meneng. Allah Maha tahu Bapak. Allah Maha tahu. Makanya misalkan orang berdoa,
di dalam hati. Didengar nggak oleh Allah? Didengar. Oleh ono wong salat terus dungane gak banter, jangan dikira ini. Oh, iku gak donga iku. Tenger-tenger sama keturun-turun, mboten Mbak Bu. Iku wonge gak paham nih. Loh, Allah loh mendengar bacaan hati kita. Ini loh. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Sampai Allah itu menandaskan supaya yakin kita ini. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Loh, urat lehernya itu mriki gitu. Kantil kan? Allah masih lebih dekat. Gak oleh ngono. Allah no kono. No endi Allah? Wong Allah lho, ayat niki lebih dekat daripada urat leher. Di mana saja kita ada, ya Allah ada. Bukan Allah banyak loh ya. Di mana kita berada, Allah menguasai kita. Kalau kayak contoh gitu, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Saya misalkan punya rumah, ada tembok saya gitu, sebelahnya tembok Bank 46. Tembok saya misalkan, ini tembok saya, sebelahnya saya Bank 46. Duit akeh ndak Bank 46 itu? Yeah. Banyak. Nzewu. Pertanyaan saya, itu kalau tembok itu saya jebol dengan linggis, dus-dus, pas kencengi brankas. Brankasnya apa? Bang. Cedek sekali Pak Bu. Nggone duit itu dekat dengan saya. Hanya dibatasi tembok saja. Pertanyaan saya, apakah saya yang rumah dekat dengan Bank 46 itu setiap hari dikucuri uang oleh Bank 46? Tidak. Loh, dekat kok gak dikei. Kenapa kok gak dikei? Halo, kenapa? Wong omahe lo jejer bank, kenapa kok gak dikei ambek bank setiap hari? Karena kita tidak dekat, tidak masuk. Ono orang dari luar Pak Bu, luar Jawa. Oke, barang dari luar Jawa, rupanya kehabisan uang Pak Bu. Kok tengah jalan, wis goleki Bank 46, kepethuk. Wah, iki Bank 46. Mlebu wonge bleng. Metu itu loh, bawa uang sak kresek. Padahal wong luar Jawa. Lho kok iso wong iku? Wong omahe ado kok jauh dengan bank kok dapat uang. Aku deket batasi tembok tok kok gak diberi. Ngertos? Bapak Ibu sekalian, kenapa kita gak diberi bank? Ngeten. Allah itu lebih dekat daripada kita, daripada urat nadi ini. Betapapun Allah dekat dengan kita, perkataan ini, kalau kita tidak mendekat kepada Allah, Allah jauh dengan kita. Betapapun kita dikatakan Allah jauh dengan kita, betapapun dikatakan gitu, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat daripada urat nadi ini. Paham Mbak? Jadi kalau kita itu mendekat kepada Allah, Allah dekat. Tapi kalau kita tidak mendekat pada Allah, walaupun Allah dekat, Allah menjauh dari kita. Makanya apa saja yang dilakukan oleh kita dipantau oleh Allah. Sedikit pun tidak lengah, Allah memantaunya. Tidak ada kelengahan. Karena itu kalau misalkan ada orang kok berbisik dalam hatinya, berbisik minta kepada Allah, Allah dengar. Contoh ya, di surat 7 nih, di ayat 205 nih ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asol. Enggak. Dan
sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Pun menyebut nama Allah niku napa jenenge? Zikir. Doa dalam hatimu. Lanjut. Dengan merendahkan diri. Merendahkan diri. Gak punya kekuatan apa-apa, bergantung pada Allah. Lanjut. Dan rasa takut. Takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, tapi sungguh-sungguh minta diterima. Ngoten niku rasa takut dengan rasa senang untuk diterima jadi satu, Bapak. Dalam hatimu. Terus dan dengan tidak mengeraskan suara. Oh, tidak mengeraskan suara. Kapan kamu berzikir pada Allah tidak mengeraskan suara itu? Ketentuan ingatan. Di waktu pagi dan petang. Jadi kalau pagi kamu zikir yo ojo keras-keras. Kok sore sampai kok esok mana? Yo jangan keras-keras. Allah mempunyai aturan semacam ini. Maka kembali ke ayat ini, Bapak. Jangan dikata Allah di arsy itu jauh, enggak. Enggak oleh. Allah di sana. Loh, sana di mana? Wong Allah itu dekat. Nih. Terus dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Terus dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Terus ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Bukan hak kita, haknya Allah itu. Menciptakan atau memerintahkan. Terus Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Maha suci itu Allah tidak seperti yang diciptakan. Allah Tuhan semesta alam. Luar biasa ayat ini, Bang. Kalau kita mau memahami. Cuma waktu wis entek. Nggih. Yo akeh, Pak Bu, sing harus disampaikan. Di ayat ini tadi surat berapa? Surat 6 di ayat 96. Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang harus kita sampaikan, tapi waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Lah, gak takon toh? Masih ada yang tanya? Tidak ada. Demikian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.